di Pantai Morobayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Selatan Sumatera Barat. Hari ini tanggal 9 Januari 2025, hari Kamis. Sekarang sekitar jam 7:21. Ini kita melihat kegiatan malore, penangkapan ikan secara tradisional. Tuh yang ada di tengah tuh. Nah, di sana. Nah, ini. Ini yang disebut dengan malore. Malore ini hampir sama dengan mamuke atau menggunakan jaring, tapi mamuke itu ditarik dari bibir pantai, sementara kalau lore dilakukan oleh 2 orang nelayan di atas kapal di tengah laut. Jaring yang digunakan hampir sama sana, cuma bedanya adalah kalau yang puke lebih panjang jaringnya dan lebih lebar, sementara yang lore itu lebih kecil, versi puke kecilnya, tapi dilakukan di atas kapal atau biduk seperti sana. Dan biasanya 2 orang nelayan. Tuh. Yang ini juga ada satu gini. Oh. Dan alhamdulillah pagi ini cukup ramai sekali yang melore. Biasanya hanya sekitar 15 orang atau 20 kapal. Tapi hari ini tadi kami hitung lebih dari 30 kapal yang melaut untuk kegiatan malore dan memancing ikan. Dan juga ada nih di ujung sini yang lagi mancing di bibir pantai. Dan di bagian sini ada beberapa pohon yang tumbang sana. Karena abrasi pantai jadi pohonnya tumbang. Dan alhamdulillah pagi ini ombaknya cukup bersahabat. Biasanya ombaknya cukup besar sana. Jadi nelayannya kesulitan ketika menepi ataupun ketika akan melewati ombak ini. Kadang ada juga yang terbalik. Dan bagi sana yang akan melihat kegiatan seperti ini bisa datang pagi ini sekitar jam 7 sampai jam 9, itu biasanya berlangsung. Dan kalau ada yang mau beli ikan bisa langsung ke nelayan yang malore di sini sana. Biasanya harganya cukup bersahabat. Ini berada di Pantai Morobayang, sekitar lebih kurang 1 km dari jalan utama, Jalan Padang Painan, tepat di Pasar Baru. Itu tidak jauh dari kantor camat. Dari kantor camat Bayang itu sekitar lebih kurang 2 kilo. Di samping kantor Wali Nagari Pasar Baru itu kita menuju ke arah pantainya, melewati jembatan dan sampai di sini. Kalau dari Painan itu berjarak sekitar 11,5 km, dari Padang sekitar 65 km, dari arah Marwayi itu sekitar 24 km sana. Dan kegiatan ini berlangsung setiap hari, mulai dari jam 5 pagi atau setelah subuh sampai jam 9 atau jam 10. Dan pokoknya cotok aja kok. Cotok aja kok. Pagi ini kelihatannya agak mendung, tapi kita berharap mudah-mudahan nanti cerah. Ke jalan utama sebelah sana. Nah, tuh kegiatan lorenya. Nih, kita zoom. Nah, tuh kayak gini. Nah, tuh. Jadi biasanya mereka akan menebar jaring ke laut, kemudian memutar, kemudian diangkat setelah itu sana. Nah, ini satu dan yang ini satu juga nih.
Nah, di bagian sini lebih banyak lagi. Udah siap, udah siap. Lah siap ya nak. Oh, wah. Oh. Ini kayaknya beliau-beliau ini untuk menebang kayu yang memang udah tumbang di sana-sana. Jadi ada beberapa pohonnya yang tumbang dan udah mati karena abrasi pantai. Nah, tuh bagian itu udah ada yang udah tumbang dia. Tan. 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 Kak Jaitan. Nggak tahu. Oh. Ya, kita berharap mudah-mudahan hasil tangkapannya luar biasa hari ini. Karena kadang-kadang hasil tangkapannya kecil sedikit sekali sana. Dan kadang dijual hanya sekitar ya 20.000. Dan mudah-mudahan hari ini hasil tangkapannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau untuk kegiatan Mamuke itu ada kalau di arah sini sekitar di arah sana itu ke Pantai Sagu. Dan itu juga berlangsung dari jam 7 pagi sampai jam 10 lah. Alhamdulillah cuacanya udah mulai agak kebuka. Bagi Nusana yang akan ke Jalan Baru Morealan Panjang, alhamdulillah jalannya juga aman hari ini sana. Tadi kami dapat info dari Sultan Mudo. Alhamdulillah tidak ada yang longsor tambahannya. Cuma mungkin kalau agak pagi karena masih berembun kayaknya agak sulit juga nanjak. Sebaiknya nanjak sekitar jam 9 lah. Dan kemudian bagi sana yang akan menuju jalur dari Jalan Padang Painan itu juga harap hati-hati juga kalau seandainya hujan lebat sana. Karena di arah Barong-Borong Melantai sampai Sigunto itu rawan dengan longsor. Karena 2 hari yang lalu tanggal 7 itu banyak terdapat titik longsor sana. Jadi bagi yang lewat kalau hari hujan sebaiknya ditangguhkan dulu agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau tidak terjadi hal-hal yang membahayakan sana. Untuk video lebih lengkap sana bisa cek video kami sebelumnya yang waktu itu kami langsung ke TKP melihat lumayan panjang waktu itu.
macet dari Baru Melantai sampai Siguntu waktu itu sana, dari pagi sampai siang. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai lancar. Tapi yang longsornya itu masih berpotensi juga untuk longsor untuk kalau seandainya hujan lebat sana. Jadi yang menempuh jalur itu agak berhati-hati aja, utamakan keselamatan. Dan yang akan ke Jalan Baru Morelan Panjang, alhamdulillah cukup lancar hari ini. Bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi bagi yang nyoba dengan mobil dari arah Morowali ke arah Alan Panjang itu memang agak sedikit lebih menantang. Kalau kendaraan roda 4 yang dengan mesin tarik depan kayaknya tidak disarankan untuk lewat ke sana. Tapi yang double gardan mungkin aman, atau mobil yang lebih tinggi mungkin aman sana. Tapi kalau dari arah Alahan Panjang ke Morowali, turun dari arah Alahan Panjang ke Morowali itu biasanya mungkin walaupun mobil dengan tarik depan aman, karena kebanyakan sebagian besar jalannya itu hanya turunan panjang sana dari arah Bukit Kapau, kemudian lagi ke Bukit Gandum itu nurun yang banyak. Tapi kalau dari arah Morowali itu nanjak yang lebih menantang. Mulai dari Bukit Gandum, dari rest area 1 sampai rest area 4 ke Kadai Sultan Mudo itu nanjaknya luar biasa, sekitar 400 meter. Tadi memang keahlian kondisi kendaraan dan nyali sopirnya dipertanyakan sana-sana. Karena salah-salah perhitungan bisa fatal. Tapi bagi Dunsara yang mungkin tidak terbiasa, kami sarankan untuk tidak mencoba dulu bagi yang belum terbiasa dengan medan off-road seperti itu. Kalau Lebaran kita lihat dulu nanti sana, karena mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini, mungkin Februari atau Maret, maka kelanjutan proyek itu akan dimulai. Tapi apakah mungkin pas setelah Lebaran atau sebelum Lebaran sana? Karena kalau nggak salah kami dengar infonya akan segera dilaksanakan dan kemungkinan akan sampai teraspal semua. Dan mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Kalau untuk mobil lewat dari arah Alan Panjang aman, tapi dengan catatan mobil sehat, kemudian sopirnya bernyali. Tapi kalau seandainya sopirnya agak ragu, turun dari arah Kayu Duo ke bawah, itu bisa minta bantuan ke Sultan Mudo. Karena beberapa mobil yang kami ambil videonya sana yang turun itu sebagian besar yang jadi sopir bawaannya, sopir cadangannya untuk turun adalah Sultan Mudo. Insya Allah beliau bisa bantu sana. Ya, selamat mencoba aja nanti sana. Dan insya Allah kami akan coba update terus situasi terkini di Jalan Baru Morelan Panjang. Karena jalan itu masih jalan baru, jadi kita belum bisa prediksi. Kadang bisa terjadi longsor. Tapi insya Allah nanti kita akan update terus. Insya Allah pantau terus sana. Kalau untuk Sultan Mudo itu tergantung aja sana. Karena biasanya tidak ditetapkan, sama dengan kawan-kawan yang membantu para rider turun. Biasanya kayak motor yang nggak berani nurun ke bawah, jadi biasanya dibantu oleh Sultan Mudo dan kawan-kawan yang lain. Itu biasanya biayanya tidak ditetapkan. Kalau motor biasanya ada yang ngasih 20.000, ada yang 50.000, malahan ada yang 100.000, tergantung keikhlasan yang akan memberi. Kalau untuk mobil juga tergantung juga sana. Kami dengar dari Sultan Mudo ada yang 50.000, ada yang 100.000, kadang ada yang lebih, tergantung juga. Dan malahan kalau memang tidak ada biaya, mereka akan bantu dengan senang hati. Jadi bagi Nusana yang melintas, sebaiknya nanti berhenti dulu ngopi di Kadai Sultan Mudo, kemudian bisa ngomong dan pertanyakan apakah aman turun ke bawah atau gimana. Nanti setelah itu baru minta bantuan sana. Insya Allah kami dan rekan-rekan yang ada di Kayu Duo insya Allah akan bersedia membantu.
Karena kalau dipaksakan banyak yang pengendara yang memaksakan diri ketika kami tanya apakah mampu turun ke bawah atau gimana, mungkin karena gengsi mereka coba juga akhirnya meluncur di tanjakan Kayu Duo sana. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada juga mobil yang guling-guling ke bawah. Tapi alhamdulillah penumpangnya aman, tapi mobilnya udah sepertiga hancur mungkin. Jadi sebaiknya kalau yang ragu turun pakai mobil atau dengan kendaraan roda 2 itu sebaiknya minta bantuan aja, dan insya Allah kami bantu. Untuk masalah harga tidak pernah ditetapkan sana, itu tergantung keikhlasan orang yang akan memberi. Dan untuk yang mungkin butuh info kalau melintas di Jalan Baru Jalan Panjang, itu bisa hubungi kami, bisa cek di nomor WA kami, ada kami lampirkan, dan juga ada nomor WA Sultan Mudo sana. Baik sana, sekian dulu video kita kali ini. Kita berharap mudah-mudahan cuaca akan semakin lebih baik, dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini Dunsana di Madon Brado diberi kemudahan dalam beraktivitas. Mudah-mudahan rezekinya bertambah naik sana dan diberi keberkahan, dan mudah-mudahan Rayo Dimungko Dusana yang akan pulang kampung diberi kemudahan dan kelancaran sehingga bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Amin, mudah-mudahan siap sana. Amin. Dan kami doakan juga Dusana yang nih Bang Endra Serandi Pratama, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan di rantau selalu berasaki sehingga bulan Rayo Dimungko bisa pulang kampung sana mencari keluarga tercinta. Alhamdulillah, mudah-mudahan perantau Batam sehat selalu sana, keluarga sehat, dan nanti diberi kesempatan untuk bisa pulang kampung. Dan nanti kalau pulang sana bisa juga nanti coba dengan motor, itu bisa dengan motor biasa atau motor matic, karena kami sendiri pun nyoba dengan motor matic sana, insya Allah aman. Baik sana, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kampung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.